Pada kesempatan kali ini video official 1, 2, dan 3 akan menjelaskan terkait IPK ya teman-teman ya. IPK menjelaskan terkait IPK untuk lulusan SMA, SMK sederajat. Jadi kalau teman-teman masih bingung terkait IPK, ini saya jelaskan ulang bahwasanya IPK ini berbeda dengan lulusan perguruan tinggi. Kalau IPK lulusan perguruan tinggi itu sudah tercantum ya di transkrip nilainya. Tapi bagi teman-teman yang lulus dari SMA sederajat, IPK-nya harus dihitung dulu. Dimana menggunakan rata-rata apa? Biasanya itu ada beberapa instansi yang mengharuskan menggunakan rata-rata ujian nasional atau rata-rata ujian sekolah itu beda-beda. Disesuaikan dengan aturannya ya. Disesuaikan dengan aturannya. Lalu IPK sendiri itu gimana cara mencarinya untuk lulusan SMA sederajat? Jadi teman-teman, IPK ini biasanya diinputkan di pendaftaran KAI atau job di SKU atau di informasi lowongan Indomaret atau Alfamart, itu ada teman-teman ya. Jadi gini, IPK SMA sederajat itu ada 3 skala. Yang pertama itu skala 10 ya. Yang kedua skala 100, yang ketiga skala 4. Apa toh bedanya? Oke. Bedanya dari ketiganya. Satu, kalau yang skala 10 berarti nilai tertingginya 10. Atau nanti nilainya masih menggunakan satuan 9, 8, 7, 7,5, itu skala 10. Terus kalau skala 100 gimana? Nilai tertingginya 100. Misalnya nanti punya nilai 92,8, 97,8, 87,8, itu 100. Kalau skala 4 gimana? Nilainya tidak boleh dari 4. Contohnya nih 3,89. Ketika teman-teman mau memasukkan di lowongan pekerjaannya, dimasukkan nilainya lebih dari 4, ada keterangan tidak boleh lebih dari 4 atau sama dengan 4, berarti skalanya 4. Lalu yang menjadi pertanyaan lanjutannya, Pak, skala 4, skala 10, skala 100 itu cara menghitung nilainya bagaimana, Pak? Oke, kita coba jelaskan lagi ya teman-teman ya, supaya teman-teman paham. Jadi gini, ini kan ada nih ya, ini kan ada nilai ijazah. Kalau teman-teman lulus dari SMA lulusan 2020 ke atas, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 itu tidak ada nilai ujian nasional. Yang ada hanya nilai ujian sekolah. Nah, rata-rata nilai ujian sekolah itu yang akan teman-teman gunakan. Kalau di gambar ini sudah saya tunjukkan ya. Yang mana, Pak? Ini. Sebentar. Yang ini ya, saya lingkari dulu. Ini. Ya, yang ini. Ini rata-rata nilai ujian sekolah. Kita pakai ini saja ya. Kalau teman-teman lulusnya di 2019 ke bawah, itu biasanya diminta menggunakan rata-rata nilai ujian nasional. Oke, 90,22. Berarti ini menggunakan skala 100 ya. Oke. Pak, kalau diubah ke skala 10 bisa-bisa. Caranya gimana? 90,22 dibagi 10. Berapa hasilnya? 9,02. Ini skala 10. Pak, kalau skala 4 gimana? Bisa saja teman-teman. Skala 4 caranya gimana teman-teman? Ada yang tahu? Mungkin sudah melihat video saya sebelumnya? Belum ya? Oke, kalau belum kita coba 90,22 kalau diubah ke skala 4 ini dibagi 100 dikali 4. Ini berapa dibagi 100? Berarti 0,22 ini hasilnya. Saya coba benahi dulu. Hasilnya berapa? 0,9022. Ini dikali 4. Nanti hasilnya 4,0. Inilah skala 4. Tinggal teman-teman mau pakai yang mana.
9,0, 9,0 atau 90,22 yang skala 100 atau 4,0. Ini disesuaikan juga. Silahkan mau pakai yang mana. Ya. Pak, 90,22 itu dari mana? Mau kita bahas juga? Oke, saya bahas ya. 90,22 itu dari mana teman-teman? Dari sini ya. Ini dijumlahkan dibagi dengan total mata pelajaran. Nanti akan diperoleh 90,22. Ini contohnya gini. Teman-teman nanti bisa cross check ijazah teman-teman masing-masing. Nilai ini letaknya di belakang ijazah. Jadi kalau teman-teman nyari transkrip nilai itu, kalau mintanya nilai ujian sekolah, buka aja halaman belakang ijazah yang lulus tahun 2020 ke atas. Atau teman-teman yang lulus tahun 2019 ke bawah, mintanya nilai ujian sekolah, cek juga di belakang ijazah. Nanti juga ada. Tapi kalau yang diminta ujian nasional, cek juga di SKHUN atau di belakang ijazah apakah memang dituliskan juga nilai ujian nasional. Begitu ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu bingung. Yang sisi kiri ini halaman depan, sisi kanan ini halaman belakang. Di sini juga sudah jelas nih. Biodata terbaca jelas, tanggal ijazah, nomor ijazah, dokumen scan harus berwarna, dokumen transkrip yang tertera di belakang ijazah. Ini sudah ada keterangan ya. Ijazah asli harus di-scan. Biasanya teman-teman kalau mau melamar pekerjaan itu tidak memperhatikan ini, ijazahnya difoto saja tidak di-scan. Itu juga clear. Harapannya di-scan supaya ijazah yang dikirimkan itu kualitasnya bagus sehingga tim verifikatornya itu akan lebih mudah mengecek ya keaslian atau keabsahan ijazah teman-teman. Begitu ya teman-teman ya. Kalau diminta ijazah maka yang di-scan halaman depan. Kalau yang diminta transkrip maka yang di-scan halaman belakang. Seperti itu teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal teman-teman dalam melamar pekerjaan yang biasanya di jobs ya, jobs di KU biasanya mintanya IPK skala 4, atau di Alfamart, Indomaret, atau di rekrutmen KA ini biasanya minta, atau teman-teman mengisi di job street ini kadang bingung juga. Ini saya jelaskan sekalian gitu ya teman-teman. Silahkan subscribe, like, komen, dan share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi.